Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game. Pada part kali ini, cerita itu diambil dari volume 2, di mana ceritanya akan berkisah tentang Leon, Livia, dan juga Angie yang memperdalam pertemanan mereka. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Leon itu telah mengalahkan Julius sebagai perwakilan dari Angelica. Dan Leon juga telah dipromosikan sebagai kesatria independen dari kerajaan Holford. Pada part kali ini, cerita pun dibuka dengan karakter Leon, Daniel, dan Raymond yang sedang mempersiapkan seperangkat alat teh untuk kafe yang ingin mereka buka. Jadi, pada semester 2 ini, akademi mereka akan mengadakan sebuah festival. Ya mirip kayak festival sekolah di Jepang gitulah. Tapi di sini, yang menjadi pembeda itu setiap murid laki-laki itu harus membuat stand ataupun kedai untuk menyambut para siswi perempuan di sana. Ya, balik lagi karena dunia Otome Game ini sangat tidak adil bagi laki-laki, jadi hanya laki-laki lah yang wajib membuka kedai itu. Di sini, Leon, Daniel, dan Raymond itu membuka sebuah cafe maid untuk merayakan festival ini. Dan mereka juga akan dibantu oleh Angie dan Livia yang akan menjadi maid. Tapi, tidak terduga Pangeran Julius juga membuka sebuah kafe tepat di sebelah kafe milik Leon. Dan pada saat Leon berkunjung ke sana, tempat itu terasa seperti clubhouse di mana para pangeran dan rombongannya itu bekerja sebagai pelayan. Bahkan, yang tidak wajarnya lagi, makanan dan minuman yang di sana itu sangatlah mahal. Dan menu termurah di kafe itu berharga 100 dia atau setara dengan 10.000 yen, atau jika dirupiahkan itu setara dengan 1,3 juta rupiah untuk minum teh saja. Namun begitu, Leon tidak terlalu memperdulikannya dan tetap fokus kepada kafenya sendiri. Setelah itu, Leon, Daniel, dan Raymond pun terus melanjutkan persiapan kafe mereka, dan Livia keluar untuk mengiklankan kafe Leon dengan sebuah spanduk. Sementara itu, Angie itu memiliki beberapa urusan dengan pihak sekolah. Karena memang Angie itu tergabung dalam komite sekolah, jadi Angie hanya bisa membantu kafe Leon saat festival sudah dimulai saja. Saat Livia sedang mengiklankan kafe Leon, para laki-laki di sana itu menyambut Livia dengan sangat hangat. Tapi tidak untuk anak perempuan. Mereka memandang rendah Livia di sini, dan bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa Livia itu hanyalah rakyat jelata. Jadi Livia itu harus sadar diri walaupun ia dekat dengan Leon. Mendengar hal itu, Livia pun lebih memilih untuk tidak menanggapinya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Livia itu sangat terluka dan terus menyemangati dirinya sendiri agar mental dan pikirannya itu tidak jatuh. Kemudian, Livia pun dipanggil oleh salah satu wanita di kelas reguler. Di sini, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Carla Vauwain. Dan di sini ia meminta bantuan Livia untuk memperkenalkan dirinya kepada Baron Balfour. Livia pun sempat heran kenapa Carla itu menyebut Leon dengan sebutan Baron Balfour. Tapi terlepas dari itu semua, Livia pun menerima permintaan dari Carla. Panel cerita pun berpindah ke pembukaan festival akademi. Di sini Leon dan timnya pun bersiap untuk membuka kafenya. Tapi tiba-tiba saja Angie itu dipanggil oleh pihak sekolah, katanya ada tamu penting yang harus Angie temui saat ini. Mendengar hal itu, Angie pun tidak bisa menolaknya, jadi ia pun berkata bahwa ia akan menyelesaikan pertemuannya terlebih dahulu, baru ia akan kembali membantu kafe ini. Namun tak disangka, tamu penting yang ditemui oleh Angie itu adalah Melin Rapta Holford, yaitu ratu dan sekaligus ibu dari Julius. Di sini, Ratu Melin pun berkata bahwa ia butuh bantuan Angie untuk menemaninya ke kafe yang dibuat oleh Leon. Mendengar hal itu, Angie pun berpikir bahwa sepertinya sang ratu itu memang mempunyai dendam dengan Leon karena telah mengalahkan Julius saat duel. Namun Angie itu tidak merasakan niat jahat dari sang ratu, jadi ia pun menyetujuinya. Sebelum mereka pergi ke kafe Leon, mereka berdua itu sempat berkeliling festival karena memang sang ratu sendiri lahir dan dibesarkan di negeri yang tidak memiliki akademi. Jadi ia pun merasa ingin mengunjungi festival akademi walaupun hanya sekali saja.
Tapi yang jelas, sang ratu ini memiliki kesan jelek mengenai akademi ini. Karena memang semua siswi perempuan di sini memandang rendah laki-laki. Dan itu terlihat jelas ketika mereka berkeliling festival ini. Mendengar hal itu, Angie pun setuju dengan pendapat sang ratu. Panel cerita pun berpindah ke kafe milik Leon. Saat Angie dan sang ratu itu ingin memasuki kafe, mereka pun dikejutkan dengan seorang pelanggan wanita yang melempar Leon dengan tehnya. Dan hal itu dikarenakan karena teh milik Leon itu katanya tidak enak. Di sini, pelanggan yang marah-marah itu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang putri dari keluarga Earl. Jadi, ia bebas melakukan apa saja ke Leon karena Leon itu adalah seorang baron. Tapi tentu saja, Angie itu nggak tinggal diam dan langsung menggeprok muka dari pelanggan yang tidak sopan itu. Namun, pelanggan itu membalas dengan memukul tangan Angie, dan ternyata pelanggan itu adalah saingan keluarganya Angie. Jadi di sini terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Melihat hal itu, Livia pun berusaha memisahkan mereka. Tapi Putri Earl itu malah mengolok-olok Livia dengan mengatakan bahwa Livia itu hanyalah dijadikan hewan peliharaan saja oleh Angie. Sontak, setelah mendengarkan hal itu, Livia pun sempat terkena mental. Tapi Angie itu berusaha menjelaskan bahwa hal itu tidaklah benar. Namun Putri Earl itu berbalik mengolok-olok Angie dengan mengatakan bahwa dulu Angie juga pernah bilang kalau rakyat jelata itu hanyalah makanan ternak. Melihat situasi yang tidak terkendali itu, Leon pun terlihat sangat murka dan ingin menghajar putri dari Earl itu. Tapi ia pun dihadang oleh 3 pelayan dari Putri Earl itu. Dan di sini, Leon belum mengeluarkan kemampuannya karena memang akan repot jika ia mengamuk di sini dan menghajar pelayan dari Putri Earl ini. Leon pun terus menahan amarahnya sampai ia melihat sosok yang istimewa masuk ke dalam kafenya, yap, sang Ratu Meilin. Di sini sang ratu juga berusaha untuk menghentikan pertikaian itu. Namun sang putri dari Earl itu malah mengolok-olok sang ratu dengan menyebutnya sebagai wanita tua. Bahkan, sang pelayan dari Putri Earl itu juga berniat untuk menyakiti sang ratu. Melihat kesempatan itu, Leon pun langsung menghabisi ketiga pelayan Putri Earl itu dan mengatakan kepadanya kalau yang ada di hadapannya sekarang adalah Ratu Meilin. Mendengar hal itu, Putri Earl itu tuh langsung terkena mental balik. Dan di sini posisi Leon pun berbalik menjadi seorang penindas Putri Earl. Di sini, Leon itu benar-benar mengeluarkan semua amarahnya dan membuat mental dari Putri Earl itu menjadi menciut. Sampai akhirnya, Angie pun meminta bantuan guru teh Leon untuk menasihatinya. Setelah situasinya telah terkendali dan Putri Earl itu pergi, akhirnya sang ratu pun menjelaskan kedatangannya kemari kepada Leon. Di sini, sang ratu itu punya 2 hal yang akan disampaikan. Bahwa secara pribadi, ia nggak suka sama cara Leon dalam mengalahkan Julius. Karena Leon itu punya kekuatan yang kuat, maka pastinya Leon itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan damai. Hal kedua yang ingin sang ratu sampaikan adalah, ia ingin Leon membantunya dalam membuat kenangan di akademi ini. Sontak Leon pun langsung berdiri dan memegang tangan sang ratu, lalu melamarnya di sana. Karena memang Leon pikir itu hal yang pas untuk dijadikan kenangan dalam akademi ini adalah pernikahan. Mendengar hal itu, semua yang ada di sana pun menjadi kaget termasuk Livia dan Angie yang sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Namun tiba-tiba saja, Julius itu langsung datang dan langsung memukul Leon karena bersikap kurang ajar kepada ibunya. Di sini, Julius juga membawa ibunya ke kafe miliknya. Namun di sana, sang ratu itu ternyata nggak senang sama kafe Julius. Selain bentuknya yang bukan kafe, makanan dan minuman di sana pun sangat mahal sehingga Julius dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Panel cerita pun berpindah ke kafe Leon lagi. Di sini, Leon itu sedang mengelus pipinya karena dipukul oleh Julius. Tapi tiba-tiba saja ada seorang wanita yang masuk ke kafenya. Namun Leon pun langsung menyuruhnya untuk pergi dan mengatakan kalau kafe ini udah tutup. Tapi ternyata wanita itu tetap masuk. Dan ternyata yang datang adalah Carla. Dan di sini Carla pun langsung meminta bantuan Livia untuk berkenalan dengan Leon. Setelah itu, Livia pun menjelaskan semuanya kepada Leon dan mengatakan bahwa Carla itu adalah kenalannya yang ingin bertemu dengan Leon. Namun setelah Carla itu diizinkan masuk dan berbicara, sikap Carla yang tak asli pun menjadi keluar. Di sini, ia pun menjadi sangat angkuh kepada Livia. Tapi ia sangat sopan dengan Leon.
Lihat hal itu entah kenapa mental Livia itu menjadi down lagi. Dan mungkin ini karena ia terus dicaci maki sebagai rakyat jelata. Di sini, Carla pun langsung menunduk dan meminta bantuan Leon untuk menyelamatkan keluarganya. Panel cerita pun berpindah ke kamar Leon. Di sini, Leon itu sedang merenung tentang permintaan dari Carla. Ternyata, Carla itu meminta Leon untuk mengusir perompak langit yang mengganggu kampung halamannya. Sebenarnya Leon itu nggak mau melakukan hal itu, tapi jika Leon menolaknya, maka Carla akan menyebarkan rumor kalau Livia itu tidak bisa memenuhi permintaan seorang kenalannya. Padahal Livia sendiri sudah menyetujui untuk membantu Carla. Jangan karena memang di dalam dunia ini sekalinya kau menyetujui untuk meminta bantuan kepada seseorang, maka kau harus melakukannya dengan baik. Dan jika tidak, kau akan dicap sebagai orang yang hina oleh orang lain. Dan mau tidak mau, Leon itu harus menerima permintaan dari Carla. Di sini, Luxon pun datang dan menanyakan keyakinan tuannya untuk membantu Carla atau tidak. Karena memang mungkin saja mereka akan terjebak di antara perang antar negara nantinya. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau ia juga memiliki alasan untuk menerima permintaan ini. Ternyata perompak langit itu memiliki sebuah item spesial yang harus digunakan oleh Livia jika ia ingin menjadi seorang saint. Dan item yang dimiliki oleh perompak langit itu adalah kalung suci. Lalu Livia juga harus mengumpulkan satu item spesial lagi, yaitu gelang suci yang berada di penjara bawah tanah ibu kota negara ini. Dan dengan begitu, ia akan diakui oleh organisasi keagamaan lalu mendapatkan tongkat suci. Setelah itu, ia akan resmi menjadi seorang saint. Dan karena hal itulah, Leon menerima permintaan dari Carla. Mendengar jawaban dari tuannya itu, Luxon pun hanya bisa berkata kalau tuannya itu terlalu baik dan terlalu protektif kepada Livia. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini nampaknya hubungan Livia dan Angie itu menjadi agak canggung karena kejadian saat kemarin. Jadi di sini Leon pun memutuskan untuk memberi mereka istirahat karena memang kafe mereka tidak dikunjungi banyak orang hari ini. Dan ia bisa menutupi kekurangan hasil dari kafe yang ia buat ini dengan berjudi di lomba motor udara saat hari terakhir festival. Angie dan Livia pun beristirahat dan mereka berjalan menyusuri festival. Lalu mereka juga sempat melihat pamflet lomba motor udara yang diselenggarakan. Di sini nampaknya Jilk adalah peserta yang paling difavoritkan dalam lomba ini. Dan karena memang kemampuan Jilk dalam mengendarai motor udara itu terbilang hebat. Lalu Livia juga berkata kalau ia dengar Leon itu akan berjudi di perlombaan ini untuk menutupi kekurangan pendapatan kafe yang ia buat. Mendengar hal itu, Angie pun menghela nafas dan berkata bahwa ia berharap Leon itu tidak terlalu antusias dengan judi ini. Dan kini hubungan Angie dan Livia pun sudah mulai membaik. Sementara itu di hari terakhir, nampaknya Leon itu benar-benar menang besar dari taruhan judi motor udara ini. Tapi tentu saja hal itu dikarenakan Luxon yang selalu menganalisis juga memprediksi dengan benar siapakah yang akan menjadi juara di setiap pertandingannya. Alhasil, Leon pun menjadi kaya mendadak. Angie dan Livia pun yang melihat hal itu hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Di sini pertandingan semifinal pun dimulai dan Leon bertarung untuk kemenangan Jilk. Tapi di tengah pertandingan Jilk itu sempat dicurangi dengan lawan-lawannya dan Angie pun bilang kalau itu adalah suruhan dari Clarice. Mendengar nama itu, Leon pun sedikit kaget karena memang sepertinya ia pernah mendengar nama itu dari game. Namun pada akhirnya, Jilk pun berhasil memenangkan pertandingan itu, tapi sebagai gantinya ia mengalami patah tulang kaki. Dan karena hal itu, Jilk itu tidak bisa melaju ke babak final. Di sini Leon, Livia, dan Angie pun pergi ke ruangan medis untuk melihat kondisi Jilk. Karena memang Angie itu adalah komite perwakilan dari angkatan pertama. Di sini, mereka pun bingung karena tidak ada yang bisa menggantikan Jilk untuk pertandingan final. Lalu saat itu datanglah Clarice dan rombongannya. Melihat wanita itu, Leon pun sadar kalau Clarice itu adalah mantan tunangan dari Jilk. Tapi karena Jilk itu suka sama Mary, jadi mereka pun membatalkan pertunangannya. Dan hal itulah yang membuat Clarice itu menjadi kesal dan berakhir membenci Jilk. Sampai-sampai ia tega untuk mencelakai Jilk. Setelah memaki-maki Jilk, akhirnya Clarice dan rombongannya pun pergi.
Di sini semua komite angkatan pertama termasuk Enji masih memikirkan siapa yang akan menggantikan Jilk dalam perlombaan itu. Dan salah satu anggota komite pun bilang kalau Leon itu pantas untuk menggantikan Jilk. Tapi hal itu langsung ditolak oleh Enji karena memang nantinya Leon itu akan terluka mengingat ada rombongan dari Clarice yang bermain di lomba itu. Jadi di sini Enji pun memutuskan bahwa angkatan pertama itu harus mundur dari lomba ini. Namun sebagai gantinya, nama dari Enji itu sebagai ketua komite akan berantakan. Di sini Leon pun memikirkan jika ayah Enji tahu nama anaknya sampai berantakan karena Leon gak mau membantunya, maka ia khawatir dirinya bisa dihukum pancung. Jadi, karena hal itulah Leon pun menggantikan Jilk dalam lomba kali ini. Tapi jika Leon menang, maka Jilk itu harus menuruti perkataan Leon sekali saja. Meskipun awalnya Jilk itu enggan menuruti perintah Leon, tapi Jilk pun akhirnya mau. Karena jika angkatan pertama mundur dari lomba ini, maka uang dari Mary yang ia pertaruhkan untuk Jilk pastinya akan hangus. Di sini semua komite pun bersorak karena Leon menggantikan Jilk. Tapi Leon itu udah tahu kalau sorakan kesenangan itu adalah sorakan untuk bisa melihat Leon terluka dan menderita di arena balap. Karena memang nantinya Leon itu akan dihajar habis-habisan oleh pasukan dari Clarice. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon yang sedang mempersiapkan motor udaranya. Seperti yang sudah Leon duga, motor itu sudah dimanipulasi dan hal ini pastinya dikerjakan oleh para pengikut dari Clarice. Namun Luxor pun berhasil membetulkan motor itu dan sedikit memodifikasinya untuk membantu Leon menang. Lalu tiba-tiba saja, salah satu pengikut dari Clarice yang akan menjadi pesaing dari Leon pun muncul. Di sini ia pun meminta maaf dan mengakui bahwa nantinya Leon akan dicurangi saat balapan motor udara ini. Ia juga mengatakan bahwa Clarice itu sebenarnya orang baik, sampai pada saat Jilk itu memutuskan pertunangannya. Clarice pun menjadi sakit hati dan berubah menjadi orang yang cukup kejam, apalagi sekarang ia nampaknya ingin balas dendam dengan Jilk. Dan karena alasan itulah, Clarice melakukan hal seperti ini. Mendengar hal itu, Leon pun agak mengerti dengan perasaan Clarice. Memang semua hal ini disebabkan karena Mary yang mencoba menjadi protagonis jadi-jadian. Walaupun begitu, Leon itu nggak akan menyerah untuk memenangkan perlombaan ini. Karena memang ada kehormatan wanita yang harus ia lindungi. Dan Leon juga sebenarnya ingin melihat wajah semua orang yang membencinya itu menjadi menyesal karena tidak mempertaruhkan uang mereka untuk Leon. Pertandingan pun dimulai dan Leon menempati posisi ketiga. Sementara itu, Livia dan Enji sedang melihat Leon di gedung penonton. Namun mereka itu dihadang oleh Putri Earl yang waktu itu mengacak-ngacak kafe Leon. Di sini lagi-lagi, ia pun mengejek Enji karena kehilangan pengikutnya. Sontak Livia pun membela Enji. Tapi mental Livia itu disentak lagi dengan dikatai rakyat jelata. Dan Livia itu nggak pantas di sebelah Enji. Sepertinya mental dari Livia itu udah nggak kuat lagi dengan ejekan itu. Jadi Livia pun pergi dari sana. Melihat hal itu, Enji pun menjadi kesal dan memukuli Putri Earl itu sampai babak belur. Panel cerita pun kembali ke Leon yang sedang balapan. Di sini Leon itu nggak dicurangi, sama para pengikut dari Clarice saja. Tapi banyak murid akademi yang membenci dirinya dan ikut pertandingan ini, terus memukuli Leon sampai mukanya itu terluka cukup parah. Dan anehnya wasit di sana itu nggak menghentikan aksi pemukulan itu. Jadi di sini Leon itu udah bersiap untuk main kasar lagi. Lalu Leon pun mengaktifkan fitur turbo di motor terbangnya itu dan sontak menghempas semua pembalap yang memukulinya. Leon pun melesat dengan sangat cepat, satu persatu pembalap pun dilewati oleh Leon. Dan saat ini saingannya adalah pengikut Clarice yang tadi mengobrol dengannya. Ternyata orang itu cukup mahir untuk menandingi Leon dalam berkendara. Terjadi persaingan yang cukup sengit di antara mereka berdua. Bahkan, para murid yang tidak mendukung Leon pun sampai berteriak kepada pengikut Clarice untuk membunuh Leon saja. Namun pada akhirnya si Leon itu dapat berhasil menang dengan menyusul pengikut dari Clarice itu di saat-saat terakhir. Dan pada akhirnya, Leon pun menjadi juaranya. Oh ya, di sini motor Leon itu sempat meledak karena overheat. Tapi ia pun diselamatkan oleh pengikut dari Clarice itu yang sempat mengobrol bersamanya. Dan ternyata pengikut dari Clarice itu sudah bertaruh untuk Leon. Jadi pengikut dari Clarice itu pun menang banyak di sini. Karena Leon menang,
Maka sesuai janji, Jill itu harus menuruti permintaan dari Leon. Awalnya Leon itu ingin Jill melakukan handstand sambil telanjang lalu mempertontonkannya kepada publik supaya mendapatkan bayaran. Tapi di sini Leon pun sadar kalau ia melakukan hal itu, maka pastinya ia akan dibunuh oleh Angie dan Livia. Jadi di sini Leon pun sedikit merendahkan egonya lalu membuat suatu permintaan kepada Jill. Permintaan Leon adalah Jill harus meminta maaf kepada Clarice dan menyelesaikan masalahnya dengan Clarice. Di sini, Leon itu udah tahu kalau Jill bukanlah pria jahat, tapi karena sikap bawaan dari gamenya yang selalu melarikan diri dari masalah yang ia tidak suka, maka Jill itu merupakan karakter yang paling menyebalkan bagi Leon. Tapi kini Leon berhasil membuat Jill untuk menghadapi masalahnya sendiri. Setelah melakukan permohonan maafnya, Jill pun langsung pergi dari ruangan Clarice, tapi nampaknya Clarice itu benar-benar masih benci sama Jill. Jadi Jill itu tidak dimaafkan oleh Clarice. Di sini, Clarice dan pengikutnya pun sangat berterima kasih kepada Leon karena sudah membantunya menyelesaikan masalah ini. Dan Clarice pun ngomong kalau ada masalah sama Angie dan Livia, jadi sepertinya Leon itu harus menemui mereka. Setelah itu, Leon pun menemui Angie dan Angie pun menceritakan semuanya kepada Leon. Dan masalahnya di sini adalah Livia itu menganggap dirinya bukanlah teman yang pantas bagi Angie karena status sosial mereka yang sangat berbeda. Jadi di sini, Leon pun lanjut untuk menghibur Livia yang termenung di bangku taman. Leon itu nggak pandai menghibur orang, jadi ia pun melakukannya dengan caranya sendiri. Ia pun berkata kalau saat itu, Angie memang kehilangan pengikutnya dan mungkin Angie itu menganggap Livia sebagai teman pengganti. Mendengar hal itu, Livia pun berkata kalau Angie bukanlah orang seperti itu. Setelah itu, Leon pun menjawab, "Nah, kalau begitu semuanya akan baik-baik saja kan? Karena kau telah mengetahui jawabannya." Mendengar hal itu, mental Livia pun sudah terpulihkan kembali karena Leon. Dan di sini, Livia pun berniat untuk mencari Angie lalu berbaikan dengannya. Tapi di tengah perjalanannya, Livia pun dihampiri oleh Clara yang sepertinya memiliki urusan dengan Livia. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan part 1 volume 2 dari Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.